Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Melani, NIM 1814080059, berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar fisika saya yang berjudul Fisika di balik kecanggihan positron emission tomografi atau PET dalam melacak kanker dan menguji fungsi jaringan tubuh. Berikut penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian PET. Apa itu PET? PET itu ternyata singkatan dari positron emission tomografi, yang merupakan salah satu modalitas kedokteran nuklir yang untuk pertama kali dikenalkan oleh Brownell dan Sweet pada tahun 1953. Prototipenya telah dibuat pada sekitar tahun 1952, sedangkan alatnya pertama kali dikembangkan di Massachusetts General Hospital Boston pada tahun 1970. Positron yang merupakan inti kinerja PET pertama kali diperkenalkan oleh PAM Dirac pada akhir tahun 1920-an. PET adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh adalah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Fungsi utama PET adalah untuk mengetahui kejadian di tingkat sel yang tidak didapatkan dengan alat pencitraan konvensional lainnya. Kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan imaging ini. Hal ini berbeda dengan metode visualisasi tubuh yang lain seperti fotoronsen, komputer tomografi atau CT, magnetic resonance imaging atau MRI, dan single photon emission computerized tomography atau SPECT. PET dapat pula digunakan untuk menganalisa hasil penanganan kanker yang telah dilakukan. Setelah penanganan kanker melalui operasi, perlu dilakukan pemeriksaan apakah masih ada sisa-sisa kanker yang tersisa. Untuk keperluan ini, PET merupakan metode yang paling tepat, karena pada kondisi ini keberadaan kanker sulit dilihat secara fisik. Yang diperlukan adalah melihat keberadaan metabolisme sel kanker. Selain itu, PET dapat pula digunakan untuk melihat kemajuan pengobatan kanker baik dengan semoterapi maupun radioterapi. Kemajuan hasil pengobatan kanker dapat diketahui dari perubahan metabolisme di samping perubahan secara fisik. Selanjutnya, cara kerja PET dalam melacak kanker dan menguji fungsi jaringan tubuh. PET merupakan salah satu hasil terdepan pengembangan teknologi nuklir di bidang kedokteran. PET adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh ialah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan atau imaging ini. Hal ini berbeda dengan metode visualisasi tubuh yang lain seperti MRI dan CT yang mendeteksi kelainan bentuk organ tubuh. Berbagai kelainan metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalamnya ialah adanya metabolisme sel kanker, dapat diketahui dengan cepat melalui PET. Salah satu bentuk perbedaan sel kanker dengan sel normal di sekelilingnya ialah pada metabolisme glukosa. Sel kanker mengkonsumsi glukosa dalam jumlah yang lebih besar dari sel di sekelilingnya. Secara umum, kecepatan pertumbuhan sel kanker yang mencerminkan tingkat keganasannya sebanding dengan tingkat konsumsi glukosa. Bentuk metabolisme glukosa di dalam tubuh ini dapat dideteksi menggunakan bahan radiofarmaka FDG. Sel-sel kanker memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi dari sel-sel lain. Salah satu karakteristik adalah bahwa sel-sel kanker memerlukan tingkat yang lebih tinggi glukosa untuk energi. Ini adalah langkah-langkah proses biologis PET. Positron emission tomography PET membangun sistem pencitraan medis gambar 3 dimensi dengan mendeteksi gamma sinar radioaktif yang dikeluarkan saat glukosa atau bahan radioaktif tertentu disuntikkan ke pasien. Setelah dicerna, gula tersebut diolah, diserap oleh jaringan dengan tingkat aktivitas yang lebih tinggi atau metabolisme, misalnya tumor aktif.
daripada bagian tubuh. PET scan dimulai dengan memberikan suntikan FDG atau suatu radionuklida glukosa base dari jarum suntik ke pasien. Sebagai FDG, perjalanan melalui tubuh pasien itu memancarkan radiasi gamma yang terdeteksi oleh kamera gamma, dari mana aktivitas kimia dalam sel dan organ dapat dilihat. Setiap aktivitas kimia abnormal mungkin merupakan tanda bahwa tumor yang hadir. Sinar gamma yang dihasilkan ketika sebuah positron dipancarkan dari bahan radioaktif bertabrakan dengan elektron dalam jaringan. Tubrukan yang dihasilkan menghasilkan sepasang foton sinar gamma yang berasal dari situs tabrakan di arah yang berlawanan dan terdeteksi oleh detektor sinar gamma. Diatur di sekitar pasien. Detektor PET terdiri dari sebuah array dari ribuan kilo kristal dan ratusan tabung fotomultiplier atau PMTS diatur dalam pola melingkar di sekitar pasien. Kilo kristal mengkonversi radiasi gamma ke dalam cahaya yang dideteksi dan diperkuat oleh PMTS tersebut. Berikut gambarnya. Gambar dari detektor ring yang bulat seperti roda, sedangkan yang fotomultipliernya itu berbentuk persegi panjang bersatu dengan si scintillator kristal. Lanjut, berikut gambar dari prinsip kerja PET. Berikutnya blok diagram sistem PET, di mana sinyal dari setiap output atau PMT dikonversi menjadi tegangan dan amplitudo oleh low-noise amplitudo atau LNA. Sinyal yang dihasilkan oleh PMT merupakan sinyal pulsa yang lambat. Kekuatan sinyal dari setiap PMT ditentukan dengan mengintegrasikan sinyalnya menjadi pulsa. Setelah LNA, sistem ini menggunakan variabel gain amplifier atau VGA untuk mengkompensasi variabilitas sensitivitas dari PMTS. Kita bisa lihat di bagannya, di mana signal and imaging proses ini berhubungan dengan control and digital signal process. Menunya ada power, voltage reference, clock sources, time sensors, clock and data distribution, dan power supervisors. Output dari VGA dilewatkan melalui low pass filter atau offset kompensasi dan kemudian dikonversi menjadi sinyal digital dengan bit 10 sampai 12 bit analog ke digital. Konverter ADC sampling dengan 50 MSPS untuk menilai 100 MSPS. Sinyal-sinyal dari beberapa MSPS harus dijumlahkan. Oleh karena itu, gabungan sinyal masukan berupa ultra high speed sebuah HDAC menghasilkan tegangan referensi komparator untuk mengkompensasi offset DC. Akurasi yang sangat tinggi diperlukan untuk menghasilkan sinyal output komparator dengan waktu yang berkecepatan tinggi. Sinyal output dari DAC kemudian masuk ke bagian processing unit untuk dikirim ke image processing. Dari hasil pendeteksian dilakukan image reconstruction untuk mendapatkan gambaran sebaran glukosa di dalam tubuh. Perangkat kamera PET dihasilkan biasanya telah dilengkapi dengan program untuk keperluan sehingga hasil image reconstruction dapat diperoleh dengan mudah. Nah, kita masuk ke kamera PET. Kamera PET memiliki kejernihan citra yang lebih baik dibandingkan kamera gamma yang secara umum digunakan pada kedokteran nuklir. Hal ini dikarenakan pendeteksiannya didasarkan pada coincidence detection
Ketika positron dilepaskan dari fluor 18, partikel ini akan segera bergabung dengan elektron dan terjadilah anihilasi. Dari anihilasi ini dihasilkan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi sebesar 511 volt dengan arah berlawanan, yaitu 180 derajat. Adanya dua buah proton yang dilepaskan secara bersamaan ini memungkinkannya dilakukan coincidence detection. Pada coincidence detection ini, sinyal yang ditangkap oleh detektor akan diolah. Jika dua buah sinyal diperoleh secara bersamaan, maka hanya satu buah sinyal yang ditangkap. Maka sinyal tersebut dianggap sebagai pengotor. Oleh karenanya, hampir seluruh sinyal pengotor dapat dieliminasi dengan cara ini. Ini hasil fotonya. Nah, kita masuk ke prosedur PET. Untuk prosedur pemeriksaan dengan menggunakan PET adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pemeriksaan, pasien sebaiknya puasa selama lebih kurang 4 jam. Yang kedua, pada hari pemeriksaan, pasien berada dalam posisi terlentang selama lebih dari 15 menit agar meminimalkan aktivitas otot yang kemungkinan dapat terlihat sebagai metabolisme abnormal. Yang ketiga, pasien diinjeksi dengan bolus FDG secara intravena. Biasanya dilakukan pada vena di salah satu lengan pasien. Dosis yang diberikan berkisar 0,1 sampai 0,2 mCi per kilogram berat badan. Yang keempat, setelah 1 atau 2 jam pasien diletakkan di dalam alat PET CT, biasanya terlentang dalam posisi supinasi dengan lengan berada pada posisi anatomis atau lengan berposisikan kedua lengan di atas kepala, tergantung daerah utama yang akan diperiksa. Yang kelima, automatic bed akan menggerakkan kepala pertama kali ke dalam gantry. Pertama kali didapatkan topogram, biasanya disebut south view, suatu jenis potongan sagittal datar dari seluruh tubuh, didapatkan dengan tabung X-ray terfiksasi di posisi di atas. Yang keenam, operator menggunakan komputer PET CT untuk mengidentifikasi pasien dari pemeriksaan membatasi bagian caudal dan rostral menuju short view, memilih parameter peninjauan dan memulai tahap penerimaan gambar. Yang ketujuh, pasien secara otomatis digerakkan kepalanya pertama kali ke dalam CT gantry dan tomogram X-ray diperoleh. Yang kedelapan, kemudian pasien secara otomatis digerakkan menuju PET gantry yang dipasang paralel dengan CT gantry dan potongan-potongan PET diperoleh. Yang kesembilan, setelah pasien meninggalkan alat, PET CT software mulai merekonstruksi dan menggabungkan gambar-gambar dari CT dan PET. Nah, yang terakhir itu ada konsep fisika pada PET. Unsur radioaktif adalah unsur tidak stabil yang akan berubah menuju kestabilan menuju proses pelepasan energi yang dapat berupa radiasi pancaran gelombang elektromagnet atau radiasi gamma, atau radiasi partikel yaitu alfa, beta, neutron. Radiasi partikel beta ada dua macam, yaitu beta negatif dan beta positif. Partikel beta negatif mempunyai sifat fisik sama dengan elektron, antara lain massa dan muatan listriknya negatif. Partikel beta positif mempunyai massa yang sama dengan elektron tetapi bermuatan listrik positif. Oleh karena itu, beta positif disebut positron atau elektron positif. Sebuah positron jika bertemu dengan sebuah elektron akan mengalami pemusnahan atau annihilation atau anihilasi. Keduanya lenyap dan muncullah radiasi gelombang elektromagnet atau gamma. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi radiasi yang muncul haruslah sama besar dengan energi yang terkandung di dalam massa elektron dan positron yang musnah, yaitu 2 mc². Dari rumus Einstein yang sangat terkenal, yaitu
E sama dengan mc kuadrat, dengan m adalah massa elektron atau positron dan c adalah laju cahaya dalam ruang hampa. Sebelum musnah, elektron dan positron dalam keadaan rehat atau tidak bergerak, keadaan paling mudah untuk pemusnahan. Sehingga momentumnya 0. Momentum yaitu P sama dengan Fv, dengan V sama dengan kecepatan. Untuk benda rehat V sama dengan 0, demikian juga dengan momentumnya P sama dengan 0. Hukum kekekalan momentum mengharuskan jumlah momentum sebelum musnah sama dengan sesudah musnah, yaitu tetap 0. Radiasi yang dihasilkan setelah pemusnahan elektron dan positron memiliki momentum. Agar jumlah momentumnya tetap 0, maka radiasi yang dihasilkan haruslah 2 buah dengan momentum yang sama besar tetapi berlawanan arah. Momentum adalah besaran vektor, yaitu di samping memiliki nilai juga mempunyai arah. Karena kedua radiasi memiliki besaran momentum yang sama, maka demikian pula energinya. Jadi masing-masing radiasi mempunyai energi sebesar mc kuadrat dengan arah pancaran bertolak belakang. Dengan massa elektron m sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan laju cahaya c sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Besar energi masing-masing radiasi gamma yang dihasilkan adalah 511 volt. Sifat fisik positron inilah yang dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi pencitraan medispen.